Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita. Komennya di sebelah, silakan bisa disimak dari Kak Rika. Rika Nurlaili ya kayaknya ya. Salah tulis Raka ini. Oke, saya bacakan komennya. Kak, kalau leher kaku kayak banyak lendir di leher. Noleh kayak ada apa gitu, sama kadang kayak kecekik gitu, kenapa ya? Oke, Kak Harika, itu kakak mengalami GERD, Kak. Ya, jadi kayak kecekik gitu ya. Itu reflux, Kak. Itu reflux asam lambung itu. Untuk nelen sulit biasanya. Kalau leher kaku itu ada hubungannya dengan leaky gut-nya. Jadi kebanyakan kita ini mengalami leaky gut namun kita tidak sadar atau kita tidak mengetahui. Karena apa, teman-teman ya? Pola makan kita ya dalam jangka waktu bertahun-tahun ya, bisa puluhan tahun gitu ya. Kita itu rutin mengkonsumsi tepung terigu. Dan kita rutin mengkonsumsi makanan yang digoreng dengan minyak sawit. Minyak sawitnya itu tidak istilahnya sekali pakai ya, tapi sudah berulang kali dipakai akhirnya menjadi lemak trans. Dan kita juga sering konsumsi gula-gula tidak alami seperti donat gitu ya, meses gitu ya. Ini contoh ya, ini bukan saya yang makan ya, jadi ini istri saya yang beli. Itu sudah harus dilepas teman-teman, hal-hal seperti itu. Nah oleh karena itu jaga pola makan. Nah untuk pemulihan Kak ya, seperti leher kaku, kemudian kadang kayak kecekik, itu prosesnya itu memerlukan proses yang tidak instan, tidak langsung hilang, tidak. Jadi kakak jaga pola makan, kakak masukkan nutrisinya ya, nutrisinya itu seputar pencernaan, itu tidak lepas dari madu. Madunya madu hitam, tidak lepas dari madu, dan tidak lepas dari probiotik. Kalau masih ada luka lambung, probiotik oke lah, jangan dulu ya. Namun kalau luka lambung sudah membaik ya, sudah pulih, silakan konsumsi rutin probiotik. Rekomendasi probiotik kalau saya kan pakai cuka apel, tape singkong, dan proemban ya, teman-teman sudah tahu probiotik yang saya gunakan. Probiotik itu buahnya. Kalau saran saya, pakailah probiotik yang alami ya. Maksudnya alami itu yang tidak dari kapsul atau pil itu loh istilahnya teman-teman. Itu kalau menurut saya lebih bagus itu ya. Apalagi di Indonesia kan sangat melimpah ya tape singkong. Hampir di mana-mana di pasar tradisional kita mengenal ya tape singkong. Tape singkong itu kan dari singkong yang difermentasi teman-teman. Nah itu sudah ada di sini itu sudah lama ya teman-teman. Untuk Karika gimana untuk pola makannya sekarang? Apakah masih konsumsi makanan yang digoreng dengan minyak sawit, semisal mungkin tahu tempe? Kalau tahu tempe menurut saya itu kalau mau konsumsi tahu tempe itu lebih baik jangan digoreng. Walaupun memang nikmat sekali ya. Kalau sekarang saya sudah lepas tahu tempe dan saya sekarang lagi sedang mencoba untuk vegetarian ya. Sebenarnya saya dulu tuh sudah mencoba vegetarian lama ya, kurang lebih 4-5 tahun, namun masih kurang maksimal vegetariannya. Maksudnya saya masih konsumsi snack-snack ringan dan makanan yang digoreng dan makanan yang diolah dengan tepung terigu. Namun sekarang saya sudah mencoba untuk vegetarian, terhitung kurang lebih ya masih 3 harian ini. Sementara protein saya mengandalkan dari telur ya. Nanti pelan-pelan saya akan mengandalkan dari jamur proteinnya ya. Kalau tahu tempe itu kalau yang lokal akan saya konsumsi, tapi kalau yang impor menggunakan kedelai GMO itu tidak akan saya konsumsi karena ada rekayasa genetik ya untuk itunya apa kedelainya. Memang ketika kita berbicara seputar gastritis, GERD ya, yang disertai dengan anxiety ya, itu pola makan itu sangat-sangat sensitif teman-teman. Karena itu yang mengalami keluhan itu akibatnya diakibatkan oleh pola makan kita. Nah, dengan menjaga pola makan, nanti akan pulih Kak. Beneran ini. Kemarin di live saya di TikTok ya, saya setiap hari live di TikTok, ada teman kita namanya Kak Mei. Dia ada di ini, ada di luar negeri ya. Dia tenaga kerja Indonesia ya. Dia mengatakan itu brain fog, sulit fokus. Seperti Kak Rika dulu ya, kayaknya tahu brain fog. Sulit fokus, kemudian pusing seperti vertigo, tak suruh jaga pola makan. Dia itu habis makan snack-snack ringan, terus tak suruh stop ya snack-snack ringannya.
kemudian makan yang digoreng-goreng stop. Kemudian dia laporan di live berikutnya, Kak, setelah saya jaga pola makan, kesulitan fokus sudah mulai hilang, pusing sudah tidak dirasakan. Nah, itu artinya apa, teman-teman? Ketika kita mengalami anxiety, itu dari anxiety, dari likigannya. Itu ketika kita jaga pola makan, sembuh, teman-teman. Ya. Nah, kapan kita bisa konsumsi lagi makanan yang dipantang? Kalau saran saya sudah tidak boleh lagi. Karena apa? Makanan yang kita pantang itu dideteksi oleh tubuh kita itu seperti racun, teman-teman. Ya, tahu nggak racun, teman-teman? Jadi kita sudah harus ikhlas untuk melepas makanan-makanan yang menimbulkan peradangan di dalam tubuh kita. Gitu ya, harus ikhlas, Kak. Jangan lagi kita kepingin makan makanan yang beli ya, yang beli seperti bakso, mie, kerupuk gitu, nggak boleh, Kak. Kalau ingin bakso bikin sendiri, ya bisa dari ayam, bisa dari eh, ikan ikan apa ya, ikan air tawar bisa nggak ayam, ya pokoknya bikin sendiri lah ya. Kemudian gunakan tepung tapioka aja, jangan menggunakan tepung terigu. Kemudian jika ingin seblak, bikin sendiri, Kak. Seblak itu sebenarnya makanan sehat. Yang membuat dia tidak sehat itu adalah isiannya. Isiannya apa? Segala jenis ultra processed food. Ada pentol, ada sosis, ya. Kemudian ada dumpling, ya. Saya dulu pernah jualan dimsum, teman-teman. Jadi dumpling, frozen itu saya jual dulu ya. Saya pernah memang. Sekarang sudah tidak. Nah, kalau teman-teman mau bikin seblak, bikin sendiri. Seblak itu kan bumbunya bawang putih, cabai gitu ya. Kemudian ada sayurnya sawi. Kalau mau pakai mie, pakailah mie yang free gluten. Kenapa harus free gluten? Iya, gluten itu tidak bagus untuk pencernaan kita orang Indonesia. Kalau teman-teman tidak percaya, terserah, tidak apa-apa. Namun ketika teman-teman menjaga pola makan, tidak makan gluten, ya segala jenis gandum ya, yang diolah menjadi berbagai macam makanan, teman-teman akan mengalami perbaikan dalam hal gastritis, GERD, dan anxiety-nya. Itu sudah saya buktikan sendiri. Ketika saya kembali lagi ke pola makan, ya, eh, semua saya makan, kembali lagi untuk keluhan-keluhannya itu. Oleh karena itu, teman-teman penting sekali untuk menjaga pola makan. Nah, apakah probiotik itu penting? Penting nggak? Ya, di usus halus kita terdiri dari miliaran atau triliunan bakteri. Ada bakteri buruk, ada bakteri yang baik ya. Ketika kita masukkan probiotik, itu bakteri baik. Dia mendukung pencernaan. Nah, oleh karena itu, masukkan aja probiotik. Dengan cara tidak ada gastritis ya. Kalau ada gastritis biasanya nanti agak perih ya. Karena probiotik itu rata-rata asam ya. Masukkan probiotik rutin ya. Kalau tidak bisa setiap hari ya 2 hari sekali. Kalau tidak bisa 2 hari sekali ya 3 hari sekali. Tape beli bisa, bikin sendiri bisa. Karena saya sekarang tape juga bikin sendiri. Yang memang kita harus beli yaitu madu hitam pahit ya. Kalau mau beli madu hitam yang saya gunakan, belinya di TikTok. Ya sudah tahu ya TikTok saya ya, namanya Ruby Store seputar lambung. Madunya juga tidak mahal, harganya sekitar 5-6 ribu. Kalau dengan ongkir ya sekitar 65 ya, paling mahal mungkin 70-an tergantung lokasi juga ya. Isinya 1 kilo, jadi lumayan banyak ya. Memang kita pertama mungkin takut ya, madu hitam pahit. Pahit nggak? Iya pahit, namanya madu hitam. Namun dalam pahitnya itu juga ada manisnya sedikit gitu ya. Oke, seperti itu Kak Rika ya. Komen dari jenengan sudah saya tanggapi, tetap semangat ya. Saya dulu juga gitu, leher tuh kaku banget, apalagi di sini udah nyeri banget gitu ya. Kemudian untuk nelen juga sulit gitu ya. Perbaiki pola makannya, minum madu hitam pahit ya, kemudian minum probiotik ya, kemudian minum pati Garut atau air kanji tidak apa-apa, itu bisa. Oke teman-teman, seperti itu ya tanggapan dari saya di video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, share juga silakan. Barangkali ada yang membutuhkan video-video dari saya yang membahas seputar pencernaan ya, keluhan gastritis ya, kemudian GERD yang disertai anxiety ataupun yang tidak disertai anxiety. Oke teman-teman semua, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.